akhir-akhir ini ada gerakan melawan wut-wut tot-tot gitu loh ini jalan. Jadi ada gerakan aksi menolak. Jadi reformasi Polri ini merupakan bagian dari reformasi mainstream negara kita. Itu kan banyak cerita-cerita di media sosial, misalnya yang paling baru ada yang melaporkan, ada maling motor ketangkep, dibawa ke kantor polisi, sama polisinya udah lepas aja. Tidak terlihat sepenuhnya mengabdi kepada rakyat, tetapi mengabdi kepada pihak-pihak yang berkuasa. Kalau Polri-nya mau, semua akan ikut. Saya yakin. Karena yang penting adalah ada sinyal yang kuat dari atas untuk kita ke arah mana. Tapi kalau sinyalnya abu-abu, bikin bingung di bawah, ya akhirnya berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali dengan ketum saya, abang saya, the only one, Jenderal Boy Rafli Amar. Wah, jenderal polisi nih ya. Sehat-sehat ya. Luar biasa. Jadi emang kalau polisi jaketnya begini nih. Biar kelihatan polisinya. Biar kelihatan polisinya. Oh iya, tuh ada tulisannya P-nya. Ada. Tapi emang nih ngomong-ngomong jaket, rata-rata aparat mesti punya jaket kulit ya? Nggak harus lah, ini kan umum aja. Oh, enggak, tapi saya lihat tuh aparat-aparat kita pakai biar gaya dikit. Biar nggak kalah sama dia ini. Ini kita sebetulnya mau ngomongin reformasi kepolisian. Tapi sebelum masuk ke sana, saya tanya dulu nih, Jenderal. Akhir-akhir ini ada gerakan melawan wut-wut tot-tot gitu loh ini jalan. Jadi ada gerakan aksi menolak. Kalau saya bilangnya plup-plup tetot-tetot, tapi di medsos wut-wut tetot-tetot. Menurut Jenderal itu gimana tuh? Tepat nggak itu? Ya. Apakah akan mengganggu mobilitas pejabat atau memang sebaiknya didengarkan saran rakyat? Ya, ini bisa kita lihat dari dua sisi. Dari sisi si pejabat yang lewat ya. Biasanya kan pejabat yang lewat. Iya. Tot-tot-tot gitu ya. Iya. Kalau Jenderal pejabat tuh, pejabat tuh kepala. Udah lewat. Terus. Jadi masyarakat mungkin di satu sisi dari sisi pejabat, mungkin dia perlu ketepatan waktu ya untuk datang ke suatu tempat, minta prioritas kan. Tentu minta prioritas ini banyak orang yang nggak happy. Itu wajar. Karena apa? Macetnya gila-gilaan kalau Jakarta pagi hari kan, terus kemudian ada orang lewat minta jalan prioritas. Ya tentunya masyarakat mungkin tidak happy dengan situasi itu. Itu adalah manusiawi, sebuah keniscayaan wajar. Karena masyarakat merasakan macet, sementara yang lewat minta prioritas. Tapi dari sisi untuk kepentingan tugas, karena memang pejabat itu dibekali perangkat untuk keamanannya, keamanan di diri pribadi, keamanan dalam perjalanan yang memungkinkan hal itu terjadi. Nah ini tentu kembali kepada suasana kebatinan masyarakat. Jadi suasana kebatinan itu mungkin masyarakat merasa tidak adil, kan? Bisa saja itu terjadi. Tapi ini harus ada sebuah pemahaman bahwa dikawal itu adalah sebuah yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang ada. Jadi untuk mereka yang kategori pejabat ya, tapi yang kita nggak suka ini kan, apalagi ternyata yang dikawal itu bukan pejabat gitu. Definisi pejabat tuh apa? Ya pejabat negara lah. Jadi kepala-kepala ya. Kalau misalnya anggaplah waktu itu ketum kan kepala BNPT, deputinya itu pejabat juga nggak? Tidak. Oh bukan. Artinya dia pejabat setingkat deputi, iya. Tapi kalau kepala-kepala itu kan memang ada aturan regulasi yang memungkinkan diberikan perangkat itu. Diberikan pengamanan, baik itu ketika bertugas, beraktivitas maupun berada di jalan. Itu memang ada ketentuan yang memungkinkan. Tapi ada juga yang tidak ingin, bisa. Itu sebuah pilihan jadi. Saya tidak ingin dikawal gitu ya, itu bisa.
Karena Pak Prabowo tuh karena Menteri Pras sudah mulai ada lampu merah berhenti. Iya. Ada soalnya katanya kan ada kalau untuk presiden ya berhenti itu ada risiko keamanan. Iya. Jadi emang sebaiknya jalan terus gitu. Ya kalau dinilai suasana baik-baik saja, aman-aman saja, dan semua petugas keamanan juga percaya diri terhadap keamanan yang dikawal, sangat memungkinkan lampu merah berhenti, ikut bermacet-macet, dan artinya berbaur ya. Jadi berbaur dengan masyarakat. Tapi orang paham, justru itu mungkin bisa mengundang simpati ya. Jadi ada pejabat tetapi mengikuti aturan, dan itu kategorinya yang low profile ya, pejabat low profile yang publik bisa simpati dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi gimana nih Ketum? Kesimpulannya lebih baik memang nggak usah ada wut-wut tetot-tetot, ada wut-wut tetot-tetot dengan catatan, atau sesuai kebijakan. Maksudnya gimana jadinya? Sebaiknya tuh didengerin nggak nih masyarakat? Sangat situasional lah ya, sangat situasional. Soalnya kan kadang-kadang begini, misalnya pagi-pagi nih kita, ya lo kalau nggak mau telat berangkatnya dari kemarin lah, kayak gitu loh pokoknya. Jadi memang atau berangkat lebih awal kan, 1 jam lebih awal atau 2 jam lebih awal. Tapi menurut saya definisi pejabat itu yang mesti jelas ya. Misalnya selevel apa gitu. Kalau direktur, dirjen itu wut-wut tetot-tetot nggak, misalnya bintang 1, bintang 2, atau hanya bintang 4 yang wut-wut tetot-tetot, itu saya rasa sih perlu dijelaskan. Karena memang akhirnya kita mendengarkan banyak banget, apalagi Pak Prabowo menteri ratusan tuh. Menteri dan wakil menteri kan, kalau semuanya wut-wut tetot-tetot emang lumayan ngegangguin tuh. Tapi gini teman-teman, saya saksi nih. Saya touring bareng Pak Jenderal, touring naik motor. Dia nggak mau loh pakai wut-wut tetot-tetot. Jadi kita kena macet juga di jalan. Ampun. Waktu itu jauh lagi ke puncak. Tapi maksud saya artinya kalau ketum saya ini lebih berpihak ke rakyat, ya saya saksinya ini. Ini bukan tentang pencitraan, tapi emang gue touring jadi repot juga. Tadi kan pikir kan touring sama jenderal nih ada pengawalan nih kan, jadi kita lancar tuh kagak. Akhirnya motor gue ngebul juga waktu itu. Jadi kita harus lihat suasana kebatinan masyarakat lah. Iya. Tapi bagi mereka yang dikawal, katakanlah yang kategori pejabat tadi, mungkin kalau dia dalam keadaan mendesak atau terburu-buru dan harus berada di suatu lokasi on time tepat waktu, ya mungkin kita harus dapat memenuhi hal itu. Walaupun dengan cara yang tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu ekstrim atau terlalu yang berlebihan gitu. Kan ada yang terlalu berlebihan tuh yang overacting dari sisi pengawalannya. Nah, itu yang bisa melukai rasa hati masyarakat itu. Soalnya kadang-kadang juga mereka nih wut-wut tetot-tetot nih udah kita kasih jalan. Terus kan kadang-kadang mereka suka lambat gitu ya. Kita mau salip, ini yang belakang juga ngalangin juga. Jadi kita nggak bisa salip. Jadi kadang-kadang emang bikin kita kesel juga. Apalagi di kota besar seperti Jakarta. Jadi emang kota besar seperti Jakarta ini, ketika ada pihak-pihak minta prioritas, kita tidak tahu nih apakah ini pejabat atau bukan. Itu mengundang rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Iya. Ada perasaan seperti itu, saya yakin. Nah, nyambung nih dari situ, ada juga suara-suara di masyarakat ingin ada reformasi kepolisian Republik Indonesia. Reformasi Polri dong, terutama kejadiannya pasca 28 Agustus kemarin. 28 Agustus ya? Iya. 28 Agustus kemarin kan, demo yang akhirnya membesar, terus ada penjarahan dan lain-lain. Nah, kenapa kemudian ada suara reformasi Polri sebagai kakak dari adik-adik yang sekarang masih aktif bertugas, gimana tuh? Ya, jadi ini perlu ada semacam pencerahan juga ya kepada publik, bahwa sebenarnya Polri itu adalah organisasi yang bagian di reformasi sejak awal reformasi. Saya harus cerita dulu di awal reformasi itu kan ada 4 tuntutan ya. Supremasi hukum, demokratisasi, transparansi, dan HAM. Ini adalah tuntutan rakyat dalam periode reformasi. Oleh karena itu, lahirlah kebijakan politik nasional waktu itu. Pemisahan TNI Polri, pembagian tugas antara Polri dan TNI, yang TNI di bidang pertahanan, polisi di bidang keamanan. Kemudian lahirlah Undang-Undang Polri ya.
nomor 2 tahun 2002, itu adalah hasil dari amanah reformasi sebenarnya. Dan Polri juga melakukan reformasi ketika undang-undang baru itu diterbitkan. Jadi tahapan-tahapan itu sudah dilalui, di mana tahap pertama itu, karena saya pelaku juga, pelaksana dari reformasi Polri itu, membangun trust building. Public trust ya, itu penting kan, buat badan publik seperti Polri itu harus ada trust dari masyarakat. Yang kedua, masa periode partnership building. Artinya bekerja itu kita harus kolaborasi, bersinergi. Tidak mungkin Polri menjalankan tugas ini itu hanya seorang diri di tengah dunia ataupun kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Jadi Polri wajib berkolaborasi itu dengan semua pihak, bahkan dengan masyarakat, agar tugasnya berhasil sesuai dengan tupoksinya. Dia harus bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, reformasi yang sudah dijalankan, dan memang kebetulan 2025 itu, Pak, kalau lihat tahapannya dari 2005, itu adalah tahapan yang terakhir. Strive for excellence. Jadi pelayanan prima, pelayanan publik yang prima. Jadi reformasi Polri ini merupakan bagian dari reformasi mainstream negara kita. Jadi itu sudah berjalan sebenarnya. Nah hari ini kalau itu disuarakan lagi reformasi, sebenarnya menurut saya wajar-wajar saja hal-hal. Karena reformasi ini adalah bagian dari upaya peningkatan kapasitas institusi kepolisian ya. Yang menarik yang harus kita cermati, tuntutan hari ini, rakyat hari ini yang mau direformasi apanya? Hukumnya, instrumennya sudah dilakukan sesuai dengan amanah reformasi. Kemudian strukturnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 sebagai turunan dari TAP MPR 6 tahun 2000. Kemudian struktur hari ini kan di bawah presiden. Dulu bergabung dengan TNI menjadi ABRI ya. Hari ini sudah berada struktur di bawah presiden dengan seluruh perangkat-perangkat sesuai dengan SOTK yang ada, yang diterbitkan oleh pimpinan politik tentunya, Kepres ya. Kemudian yang sekarang ini menurut saya menjadi PR, itu adalah reformasi kultural. Apa itu? Termasuk perilaku atau gimana? Perilaku, budaya organisasi. Inilah yang menurut saya perlu dievaluasi. Karena ini adalah never ending proses ya. Jadi ini proses yang tidak bisa dikatakan, oh selesai. Karena begitu luasnya, begitu besarnya dampak dinamika kondisi lingkungan strategis di dalam negeri maupun luar negeri, menuntut Polri harus selalu mereformis diri, selalu harus menata kembali organisasinya sesuai dengan ekspektasi publik. Karena kita harus paham ekspektasi publik terhadap Polri ini besar sekali. Pokoknya orang pengen polisi kayak Superman lah. Apa aja beres. Kayak di polisi India tuh. Canggih. Jadi reformasi kultural inilah menurut saya harus kita. Tapi jangan lupa evaluasi dulu semuanya. Karena kan sudah berjalan. Jadi kalau orang ngomong reformasi hari ini, sebenarnya sudah ada 20 tahun yang lalu. Kita harus real melihat tahapan-tahapan ini. Karena Polri telah berbenah diri, punya program-program quick wins-nya yang sudah dijalankan, dan kemudian seperti apa hari ini? Apa masalahnya? Di bidang pelayanan, di bidang kultur, siapa yang nggak benar nih? Ini menurut saya harus dilihat. Anggota Polri yang tidak benar dalam memberikan pelayanan, karena apa? Sehingga akhirnya masyarakat menuntut Polri direformasi. Nah ini menurut saya harus secara terbuka, transparan, sehingga semua melihat apa yang terjadi dan apa yang harus diperbaiki. Jadi jangan sampai semangat reformasi tapi kita nggak paham apa yang kita mau reformis di Polri. Itu kan banyak cerita-cerita di media sosial, misalnya yang paling baru ada yang melaporkan, ada maling motor ketangkap, dibawa ke kantor polisi, sama polisinya udah lepas aja. Kayak gitu. Itu terus masalah profesionalisme. Nah, berarti masalah perilaku. Jadi Polri ini dia kan di satu sisi dia harus
membangun relasi dengan masyarakat ya. Hubungan polisi dan masyarakat harus baik. Tapi di satu sisi dia harus bertindak tegas sebagai aparat penegak hukum kepada masyarakat ketika terjadinya adanya pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi memang sebuah tugas yang dua tombak ya. Tugas yang harus diamanahkan secara seimbang. Di satu sisi sebagai pelindung, pengayom masyarakat, pelayan, yang namanya pelindung pengayom harus berbaik-baik kan. Tapi di satu sisi dia harus tegas ketika dia menghadapi pelanggaran hukum demi keadilan, rasa keadilan bagi yang lainnya. Ketika terjadi pelanggaran, dia harus profesional menegakkan hukum itu. Gitu. Nah ini yang harus memang membutuhkan ya sebuah evaluasi, sebuah ikhtiar, sebuah tekad bersama, mulai dari pimpinan sampai orang yang terdepan, petugas terdepan. Ini harus disadari berkaitan dengan tuntutan publik yang tadi. Iya, karena kan yang polisi, citra polisi di masyarakat itu pasti yang sering terlihat Polantas kan, yang sering di jalan tuh. Perilaku-perilakunya, kemudian tindak tanduknya itu yang menjadi citra terdepan Polri sih kalau menurut saya. Belum lagi hal-hal yang lain. Tapi secara universal kan to serve, to protect ya. Melindungi, melayani. Namanya orang pelindung kan harus baik dong masyarakat. Dia harus ramah, harus simpati gitu kan. Gak mungkin sebagai pelindung, sebagai pelayan mukanya angker, nggak enak dilihat kayak gitu kan. Tapi di satu sisi ketika terjadi pelanggaran, dia harus lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum. Artinya tindakan yang proporsional, terukur, berdasarkan tindakan-tindakan yang profesional. Ini yang harus dilatih, harus diaplikasikan, harus dipahami oleh semua anggota Polri. Kalau tidak, outputnya tindakan polisi yang arogan, sewenang-wenang, tidak humanis, itu nggak boleh tuh. Bertindak tidak humanis nggak boleh. Karena apa? Sebagai pelindung pengayom itu dia harus harus berbaik kepada masyarakat, harus berkomunikasi, harus menjelaskan. Kalau memberhentikan di jalan, Pak, maaf, Bapak, saya berhentikan. Boleh saya lihat, misalkan SIM seperti ini. Suatu proses dialog yang harus dilakukan secara baik dalam konteks sebagai pelayan tadi. Iya, tapi memang nggak gampang jadi polisi ya. Tugasnya luar biasa. Tapi jadi mendua ya. Jadi satu sisi harus tegas, satu sisi harus sebagai pelindung. Pengayom juga. Pengayom. Apa komentar Ketum tentang hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah? Itu masalah dalam kepolisian. Profesionalisme, masalah keadilan. Jadi keadilan yang tercederai yang dirasakan oleh masyarakat dan itu mungkin terjadi. Misalkan tebang pilih. Kemudian tadi tajam ke bawah, tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah ya? Gitu ya? Oh, oke. Ini adalah tidak lepas dari, ya boleh dibilang istilahnya patologi birokrasi. Jadi penyakit-penyakit dalam masyarakat yang tidak mampu memberikan pelayanan secara objektif, proporsional terhadap rakyat yang dilayani. Jadi stigma-stigma seperti itu, banyak sekali kan stigma hari ini kan kita dengar. Saya ikut sedih juga, prihatin. Tetapi kita harus berani mengoreksi ini. Ada stigma-stigma yang dibangun oleh masyarakat yang kemudian mendegradasi peran Polri, yang kemudian mencederai perasaan ya, yang kemudian tentunya ini harus kita sadari di internal Polri dan harus dilakukan langkah-langkah perbaikan sehingga masyarakat itu utuh melihat Polri yang sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi negara dan undang-undang. Oh, saya setuju. Ya, ini profesionalisme, masalah profesionalisme yang harus dievaluasi. Semua sektor, yang di jalan raya, yang di kantor, yang bertugas melakukan penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan. Jadi profesionalisme itulah yang didambakan oleh publik hari ini. Oleh karena itu, kepada jajaran kepolisian dapat dikatakan dari hari ke hari menjadi polisi itu bukan gampang, semakin sulit. Masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin kritis di era keterbukaan media sosial seperti ini. Jadi pengawas institusi Polri itu ya semua masyarakat Indonesia. Itu bukan sulit karena harus bayar ya, masuk ke polisi. Nah, ini jadi polisi susah, sulit. Ya. Tapi kan tadi Ketum masuknya justru ke arah yang profesional. Tapi anggapan masyarakat itu jadi polisi, kenapa kemudian polisinya ini, mohon maaf ya kalau tidak berkenan, kenapa kemudian polisinya ugal-ugalan? Karena harus balik modal nih. Ya, itu persoalan di hulu. Oke. Sama profesionalisme dalam rekrutmen.
Kalau rekrutmen tidak dilakukan secara transparan, tidak dilakukan dengan suatu ukuran-ukuran yang telah ditetapkan, tetapi berdasarkan subjektivitas atau bahkan dengan pengaruh-pengaruh yang sifatnya materialis, itu akan merusak ke depan ketika dia menjadi polisi. Yang kedua, dari sisi merit sistem dalam pembinaan sumber daya manusia. Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka yang terjadi adalah rasa ketidakadilan di dalam. Jadi ketidakadilan ini bisa saja orang yang punya kemampuan bagus tidak mendapatkan kesempatan. Karena tidak dilakukan dengan sistem meritokrasi yang bagus ya. Sehingga dilakukan dengan cara-cara yang berdasarkan suka atau tidak suka. Terhadap orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan ya. Nah ini makanya ini, sorry Tom. Ada isu, ada kuota jatah pimpinan. Itu benar nggak sih? Wah ini pimpinan punya jatah kuota nih buat masukin berapa orang gitu, taruna-taruna polisi itu benar nggak kenyataan itu? Saya belum paham tuh. Oke. Selama saya menjadi polisi, saya nggak mendengar kuota jatah pimpinan. Iya, ada kuota khusus ya. Karena semua mekanisme sudah ada aturannya. Ya soalnya ketum dulu juga masuk murni sih, cuma tahajud kan. Ingat ya tonton di episode sebelumnya tuh. Saya pernah jadi Kapolda 2 kali, juga menyelenggarakan seleksi ya. Kalau ada pihak-pihak ingin jadi polisi, kemudian dengan cara-cara yang tidak etis, memberikan sesuatu agar anaknya terpilih, saya tidak mau terlibat dalam pembicaraan itu dan saya tidak akan melanjutkan pembicaraan itu. Tapi saya sarankan tempuh dengan cara-cara yang baik, berdoa anaknya, persiapkan apa yang dibutuhkan. Ya, tahajud ya. Tahajud termasuk doa kan. Ya. Itu adalah selalu yang saya berikan. Tetapi kalau dengan cara-cara yang tidak etis tadi dan bahkan melanggar hukum, dalam hal ini adalah penyuapan ya, terhadap panitia seleksi misalkan agar anaknya bernilai bagus, itu kita tindak pasti. Dan kami tidak memberikan ruang kepada masyarakat maupun kepada internal. Jangan lakukan seperti itu. Ada mekanismenya. Karena apa? Itu tadi kalau dia merasa mengeluarkan sesuatu, bayar, dan kemudian dia bertugas menjadi anggota polisi, dalam otak pikirannya kan pasti, wah saya sudah. Ini akan mempengaruhi profesionalisme tadi. Dia akan bertindak bukan atas kepentingan tugas, tapi bertindak atas kepentingan pribadi. Yang ini harus kita jaga. Jadi ketika dia sudah masuk, dididik dengan baik, diambil sumpahnya sebagai anggota Polri, diawasi, kemudian diberikan tugas-tugas itu. Pimpinan melakukan tugas-tugas pengawasan secara melekat untuk melihat. Ada perangkat hukum apabila anggota polisi melanggar. Ada propam, ada hukum pidana yang bisa diterapkan. Jadi mekanisme di dalam organisasi sudah bagus. Jadi tinggal dieksekusi dengan baik sesuai dengan aturan. Nah, ketika terjadi kelemahan-kelemahan dalam penegakan aturan itulah yang membuat pada akhirnya antara reward dan punishment itu jadi tidak jelas. Karena orang yang berprestasi harus diberi reward benar. Tapi orang yang bersalah, internal anggota yang keliru, harus diberikan punishment sesuai dengan hukum yang berlaku di internal. Inilah akan menimbulkan rasa keadilan ya bagi anggota yang lainnya. Demikian juga dalam penempatan jabatan ya. Ini kan harus, jadi kepolisian ini kan terkenal dengan tuntutan loyal dan karakternya hierarki di kepolisian itu ya. Jadi antara satu pangkat dengan pangkat tertinggi lainnya itu adalah berdasarkan hierarki yang memang sangat dibutuhkan sebuah sikap respek ya. Dan tentu orientasi berdasarkan kepangkatan dan kemampuan ini tidak bisa dilepaskan. Mungkin bisa saja seorang berpangkat brigadir menjadi kapolres. Tapi ini bukan sesuatu yang dibenarkan dalam organisasi, misalkan seperti itu ya. Dia harus ada tahapan-tahapan, dia sekolah, dia dinilai oleh Dewan Penilai dalam proses pembinaan sumber daya manusia, atau di tingkat tinggi kan ada istilahnya Wanjakti seperti itu ya. Tapi di level-level bawah kan juga harus ada sebuah sistem
penilaian pembinaan karir bagi orang-orang agar orang yang ditugaskan itu adalah berdasarkan kemampuan dan berdasarkan integritas yang dimilikinya sehingga dia bisa dipercaya menjadi kepala unit, menjadi kepala satuan, menjadi kapolsek, menjadi kapolres, menjadi direktur, menjadi kapolda dan seterusnya. Jadi mekanisme seperti ini harus berjalan dengan baik dan itu menjadi pedoman bersama. Nah, ketika terjadi ada intervensi-intervensi yang tidak didasarkan objektivitas, inilah akan menimbulkan ketidaksolidan dan kemudian pada akhirnya belum tentu dia bekerja untuk melayani rakyat, tapi melayani pimpinan. Nah, salah satu hal yang kenapa kemudian reformasi ini menguat, itu waktu itu pidato Ibu Mega. Pidato Ibu Mega tentang antrian menjadi Kapolri. Iya. Kan waktu itu 88. Setelah Pak Tito tuh siapa? Sebelum Pak Sigit kan 88 juga tuh ya? Pak Idam Aziz. Idam Aziz kan 88 juga kan? Ketum juga 88 ya? 88. Nah terus kemudian Pak Sigit kan 91. Nah itu Ibu Mega bilang, gimana itu yang sudah ngantri-ngantri? Apakah itu yang disebut kemanusiaan? Kira-kira kurang lebih gitu ya. Ntar tolong dicari. Ini mohon maaf Bu Mega kalau saya salah kutip. Nah kemudian itu seperti menjadi trigger juga tuh. Reformasi kepolisian. Memang kan sebelumnya itu ya angkatan ini terus habis itu digantikan angkatan ini. Kayak kita jadi ketua OSIS dulu kan gitu tuh. Ketua OSIS kan digantinya sama angkatan-angkatan di bawahnya. Terus kemudian agak melonjak nih. Nah salah satu isu gosipnya itu kenapa reformasi kepolisian ini digaungkan karena itu ada angkatan-angkatan yang diloncat gitu ya. Dan sekarang akhirnya pertanyaannya, ini angkatan yang sama dengan Pak Sigit lagi atau di bawahnya Pak Sigit atau memang nanti Pak Sigit terus-terusan nih gitu. Terus sampai pensiun maksud saya. Kami sebagai rakyat sih ya terima aja. Kan kita yang ingin kan polisi tetap mengayomi dan melindungi. Kalau siapa Kapolrinya ya terserah aja. Nah itu gimana tuh? Ada desakan justru gosipnya ini jangan-jangan desakannya dari dalam karena triggernya adalah ucapan Bu Mega, ada angkatan-angkatan yang dilompati, terus kapan ini ada pergantian kayak gitu-gitu loh jadinya? Ya pertama apa yang disampaikan Bu Mega itu adalah sebuah hal yang wajar ya. Beliau mantan presiden, ketua umum partai politik besar ya. Jadi itu menurut hemat saya adalah sesuatu aspirasi, penilaian beliau dalam perspektif beliau yang juga pernah memimpin negara ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya kita juga menyadari bahwa jabatan kepala polisi ini adalah jabatan yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari presiden. Namun sewajarnya lah istilahnya, sewajarnya memang di dalam penentuan jabatan seorang kepala polisi ini harus didasarkan pada sebuah penilaian objektif berdasarkan merit system dan tadi jenjang hierarki itu memang di dalam institusi Polri termasuk TNI apalagi itu kan sangat kuat ya. Jadi angkatan per angkatan itu semua punya jagoan-jagoan terbaik. Tapi ketika terjadi adanya sebuah perubahan dan kemudian terjadi lompatan yang terlalu jauh, sangat dimungkinkan wajar adanya semacam rasa ketidakadilan di internal. Itu adalah sesuatu yang normal. Bahkan kan, maaf tuh, ini kan biasanya menjadi kepala-kepala itu memang udah disiapkan, wah Adi Makayasa nih. Nanti bakal jadi nih, jadi Panglima, jadi Kapolri atau apa. Nah terus kemudian kan juga budaya itu kan akhirnya hilang ya, walaupun tetap saja prerogatif presiden. Tapi gimana tuh? Itu ngeliatin juga. Saya ingin sedikit merefleksi ke belakang ya. Terutama di awal negara berdiri ya. Di awal negara berdiri. Kan dulu para founding fathers kita ya, para pendiri bangsa ini itu memang ingin merencanakan ya, membuat sebuah badan kepolisian negara yang kuat. Karena sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dengan rentang wilayah yang demikian besar, bentuk negara archipelago yang ribuan dari pulau-pulau, bertekad untuk membangun sebuah institusi kepolisian yang kuat. Yang pertama, mampu
mengamankan, melindungi negara dari berbagai ancaman, terutama berkaitan dengan masalah keamanan di dalam negeri, di dalam negara. Yang kedua, para pendiri bangsa juga menginginkan agar Polri bisa terbebaskan dari pengaruh kelompok politik tertentu. Karena ini alat negara nih. Polisi ini alat negara, bukan alat kekuasaan. Jadi dia harus terbebaskan, terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuatan politik. Yang artinya dia harus ditempatkan menjadi institusi alat negara yang berada di atas semua golongan, di atas semua kelompok, tidak ke sana, tidak kemari, tetapi dia menjaga konstitusi negara, dia menjaga keutuhan bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi dia harus berorientasi menjaga stabilitas keamanan, di mana dia harus memposisikan diri berada di semua pihak. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas yang berat itu, memang presiden punya preferensi tersendiri ya. Pasti ya, karena kepala negara sebagai presiden, kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat, kepala pemerintahan, tentu memilih orang yang dianggap paling cocok, paling pas untuk mengeksekusi. Tetapi diharapkan pemimpin politik tetap memberikan ruang kepada kepolisian untuk menjadi institusi yang profesional. Baik itu dalam tugas-tugas operasional maupun di dalam pembinaan internal di dalam. Karena aturannya sudah ada. Sistem pembinaan karir sudah ada. Jenjangnya juga Jenjang sudah ada. Sistem punish dan reward sudah ada. Jadi diharapkan pemimpin politik biarlah kepolisian secara mandiri mengatur dirinya sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam konstitusi negara, di dalam undang-undang turunannya. Jadi ini harus diberikan ruang oleh pemimpin politik ya, agar polisi bisa berkembang seperti itu. Kalau dalam pemilihan pimpinan itu kan faktor subjektif. Pimpinan negara, pemimpin politik sangat dominan kan, walaupun mekanismenya saat ini kan harus ada persetujuan ya. Kita nyebutnya prerogatif lah. Hak prerogatif dari pimpinan. Tetapi kalau dipilih, kasih kesempatan dia menjadi pimpinan yang profesional, memimpin badan yang harus menjadi alat negara. Dia bukan alat, maaf saya katakan bukan alat kekuasaan. Dia harus menjadi alat negara yang berdiri di atas semua golongan. Ini bagus. Tidak lihat status sosial. Makanya tadi tidak ada istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat yang paling bawah pun harus dilayani dengan baik, sama persis melayani orang yang mungkin orang yang katakanlah di Indonesia ini paling kaya atau paling berkuasa. Kenapa? Dalam tanda petik panglimanya yang menjadi rujukan itu adalah konstitusi negara, undang-undang. Jadi hukum yang menjadi rujukan. Pemimpin politik diharapkan memberikan ruang kepada institusi untuk berkembang seperti itu. Akan tetapi kalau faktor subjektivitas lebih dominan dari pemimpin politik terhadap institusi Polri, kemungkinan, bisa jadi tidak terlihat sepenuhnya mengabdi kepada rakyat, tetapi mengabdi kepada pihak-pihak yang berkuasa. Jadi polisi itu harus mengabdi kepada rakyat, kepada masyarakat, tanpa pilih kasih, objektif, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mendiskriminasi pihak-pihak yang harus dilayani. Itu butuh sebuah semangat profesionalisme, dan pemimpin politik harus memberikan kesempatan itu sehingga dia tampil sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau tidak, dia bagus sesuai dengan ekspektasi pemimpin politik, tapi belum tentu dia bagus di mata rakyat.
Ya kan kayak kemarin pemilu kan kesannya itu kan Polri itu jadi alat politik lah, jadi alat kekuasaan tuh. Karena bahkan ada istilah tuh teman-teman Tempo kan parcok, partai coklat. Ya, ya itu ngeganggu jenderal nggak tuh kata-kata itu atau tuduhan itu, atau minimal ada persepsi di masyarakat bahwa kita tuh jadi alat politik gitu. Saya pikir kalau nanti akan ada, misalkan katakanlah Bapak Presiden Prabowo membentuk tim ini kan reformasi. serius banget nih Pak Jenderal Doviri jadi staf sus. Saya rasa baru pertama kali ya ada staf sus. Kalau serius untuk melakukan langkah reformasi, berarti kan harus dilihat ya. Apa yang keliru dalam Polri ini? Apa yang harus direformasi? Ini harus dievaluasi dulu. Pak Doviri itu angkatan berapa Pak? Adik saya 89. Oh 89 ya. Dia 2 tahun di bawah saya. Jadi apa yang harus direformasi? Diidentifikasi satu-satu dulu agar fair hari ini, karena secara instrumental sudah jelas itu amanat reformasi, TAP MPR, undang-undang kepolisian sudah terbit, peraturan yang turunannya sudah diterbitkan, semuanya bagus-bagus. Saya tahu persis karena separuh tugas di kepolisian saya mungkin 2/3 itu di era reformasi. Ya 20 tahun lebih ya. Di era reformasi 98, saya purna 2023. Jadi saya paham betul bagaimana institusi saya waktu itu mengarah untuk menjadi institusi yang berstandar internasional. Jadi bukan standar nasional lagi, internasional. Jadi internasional itu tunduk kepada segala konvensi UN berkaitan dengan masalah tugas-tugas polisi, civilian police, polisi yang non-diskriminatif, polisi yang berwatak sipil ya. Polisi itu memang harus berbaur dengan masyarakat. Jadi itu segala tuntutan yang ada di domestik maupun internasional itu sudah menjadi rujukan kita. Permasalahannya, bisa nggak pimpinan-pimpinan Polri ini menjadikan polisi berwatak, berwajah seperti itu? Ini yang tentunya menjadi tantangan. Jadi evaluasilah apa yang terjadi hari ini, identifikasi satu-satu mana yang tidak benar, dan kemudian apa yang diinginkan oleh publik, apa langkah-langkah yang terbaik agar harapan publik ini bisa terpenuhi. Itu satu lagi nih Tom, sebelum selesai. Ketum setuju tuh ya, Pak Presiden memiliki staf khusus hanya untuk mengurus reformasi Polri ini. Kan Pak Doviri itu kan citranya kan memang hanya untuk memberikan masukan-masukan kepada Presiden supaya Polri lebih baik lagi. Setuju saya, bagus. Ada catatan-catatan. Artinya sebuah keinginan ya sebagai pemimpin negara, sebagai Presiden untuk memiliki polisi yang profesional. Tapi profesional itu kan harus tidak lepas dari faktor kesejarahan menurut saya. Jadi dulu harus diingat nih, ketika awal kemerdekaan itu lahir Perpres 1 tahun 1946, itu adalah lahirnya berpisahnya Polri dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi jabatan Kepolisian Nasional itu dipisahkan oleh Presiden Soekarno waktu itu dari Kementerian Dalam Negeri. Masuk ke Angkatan Bersenjata? Belum. Ya, jadi tersendiri. Itu kan bergabung dengan ABRI tahun 1965. Jadi tujuannya apa? Untuk memisahkan dari pengaruh politik. Dulu di bawah Menteri Dalam Negeri. Jadi alat itu pasti. Karena bisa saja menteri adalah dari kalangan politisi kan. Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Agar apa? Agar negara memiliki kepolisian yang profesional dan jauh dari pengaruh politik. Karena sangat dimungkinkan terbawa-bawa dalam politik praktis. Nah, ini mencederai konstitusi, mencederai perasaan publik. Nah, gini tuh, terakhir nih. Beneran nih terakhirnya nih ya. Ketum lebih pilih mana? Kapolri yang prerogatif presiden, nggak usah ngikutin angkatan-angkatan berapa, atau balik lagi ke budaya lama lah. Jenjangnya sudah ada, jadi dari 85, 86, 86 ke 87, 87, 88 gitu. Atau prerogatif presiden aja. Ya, hak prerogatif presiden tidak bisa diganggu-gugat. Iya sih. Itu adalah kepentingan beliau dalam menjalankan amanat rakyat ya. Kepercayaan rakyat kepada presiden kan harus dibantu oleh antara lain oleh
Polri yang kuat, Polri yang hebat. Tetapi memang di dalam pembinaan sumber daya manusia Polri tentu tetap diharapkan melihat, memperhatikan kultur yang selama ini terbangun dan tidak lupa dari integritas dan profesionalisme. Kalau Kapolri Pak Sigit itu gimana sih? Saya kan belum pernah ketemu secara langsung ya. Orangnya tuh gimana kan? Pasti ketemu lebih. Ya beliau orang baik lah. Profesional. Pati ya, artinya Pati Polri yang baik. Memang waktu diangkat termasuk kalangan muda. Karena di atas beliau ini kan banyak sekali yang juga punya kemampuan bagus. Tetapi sekali lagi di masa itu adalah hak dari Bapak Presiden. Dan yang terbaik menurut Jokowi. Presiden adalah Pak Listio. Beliau punya pertimbangan sendiri yang tentunya harus beliau pertanggungjawabkan, dan beliau tentu memilih orang-orang yang bisa bekerja sama dan jatuhnya kepada Pak Sigit. Itu adalah sebuah pilihan yang dikeluarkan di masa lalu yang tentunya masyarakat berhak menilai. Jadi ini adalah jabatan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, masyarakat Indonesia, dan masyarakat berhak menilai seperti apa yang terjadi hari ini. Jadi kaitan dengan reformasi bisa dilihat daripada apa yang telah dilihat di dalam, misalkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, misalkan seperti apa dalam masa reformasi ya. Kita kan di dalam era reformasi hari ini. Masih. Nah, Polri telah melakukan langkah-langkah itu. Kalau mau kurang 10 tahun, mundur lagi 15 tahun, mundur lagi 20 tahun ke belakang. Lihatlah itu secara objektif dan kemudian identifikasi mana yang tidak benar, kemudian apa yang diinginkan oleh publik, seharusnya sepatutnya Polri seperti apa. Ini objektif. Gitu. Tapi kalau melakukan reposisi, mendegradasi tugas Polri, saya tidak setuju. Karena apa? Karena ini Polri harus kuat. Negara Indonesia ini negara besar. Dia harus kaitan dalam rangka supremasi hukum. Supremasi hukum kan menguatkan alat penegak hukum. Alat negara penegak hukumnya harus kuat. Polri masuk dalam subsistem criminal justice system. Jadi dia harus kuat juga. Tapi tentunya tetap kolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak. Unsur-unsur yang menjadi ekosistem dari keamanan, sistem penegakan hukum harus bekerja sama dengan baik. Tidak bisa kita kerja sendiri. Nah, itu menarik, masyarakat harus memberikan ruang agar polisi jadi hebat. Maksudnya gimana? Artinya dukungan publik itu penting banget. Social support penting banget. Iya, tapi kalau masalahnya distrustnya di masyarakat itu, nah itu yang tinggi koreksi banget. Buat kepolisian. Ngelihat polisi takut kita kan. Ngelihat polisi berarti partnership tadi, program reformasi partnership buildingnya itu tidak berjalan dengan baik. Bayangin kita takut lapor ke polisi kan, deg-degan tuh. Itu gimana tuh? Itu dari level jadi, yang secara umum ya, dari ilmu komunikasi nih, kita komunikasi dia harus simpati. Kalau orang simpatik, dia akan menimbulkan empati kan, bener kan? Hanya orang yang simpatik akan menimbulkan empati orang. Kalau sudah empati, berarti kan adanya partisipasi. Mau nggak kita berpartisipasi terhadap orang yang nyakitin kita? Malas. Nggak mau kan? Malas. Tapi kalau orangnya empati kepada kita, kepada polisi, maka semua orang akan bantu polisi. Nggak ada, kalau perlu hartanya dikasih buat bantu polisi. Karena polisi bekerja untuk publik, gitu kan prinsipnya. Ya tapi kan polisinya dulu untuk bisa menunjukkan itu kan. Partisipasi kan. Kalau sudah partisipasi, kalau semua rakyat partisipasi terhadap polisi, yang terjadi apa? Polisi nggak usah kerja keras. Karena masyarakat akan mengamankan dirinya dengan baik. Tapi kalau antipati, yang terjadi apa? Kantor polisi dibakar. Masyarakat marah. Nggak, jadi kan kalau itu justru saya ngelihatnya harusnya dari polisinya dulu tuh Tum. Iya, makanya di profesionalisme tadi sudah ada, kemarin kan sebenarnya sudah ada program promoter kan, ada program presisi. Ini efektivitas yang ada itu seperti apa? Ini harus ini kan dilihat, dikupas. Kan soalnya ini kan sekarang era media sosial ya, makanya kita miris tuh kemarin, rakyat nggak mau main hakim sendiri, dibawa kantor polisi, mau kantor polisi dilepas, disuruh lu lepas aja, dan itu kan viral kemana-mana gitu ya. Belum
yang 8686 di jalan. Jadi banyak banget tuh cerita-cerita itu. Faktor komunikasi publik tadi. Nah, bagaimana penjelasan kepada publik terhadap step-step ini itu yang harus diberikan dengan baik. Karena ini kan menyangkut harkat hidup orang banyak kan ya. Orang ditahan, dirampas kemerdekaannya. Kan harus ada penjelasan. Yes, itu adalah dasar undang-undang. Ada upaya paksa yang diatur dalam hukum acara. Tetapi kalau endingnya masyarakat bertanya-tanya, maka masyarakat harus diberikan penjelasan. Oh, dia tadi diamankan, tapi dia ternyata bukan orang yang... Tapi polisinya mau nggak, Tum, untuk mengubah diri, mereformasi, menjadi lebih baik gitu, harus meninggalkan budaya-budaya yang jelek tuh? Umumnya polisi mau. Itu tergantung yang di atas. Oh, tergantung yang di atas maksudnya pimpinan Polri kan? Pimpinan. Bukan, tergantung yang di atas kan masih juga solo. Jadi atasan Polri adalah pimpinan Polri, Kapolri kan. Kalau Polrinya mau, semua akan ikut. Saya yakin. Karena yang penting adalah ada sinyal yang kuat dari atas untuk kita ke arah mana. Tapi kalau sinyalnya abu-abu, bikin bingung di bawah, ya akhirnya berantakan. Terima kasih, Tum. Itu tadi teman-teman, Jenderal Purnawirawan Boy Rafli Amar. Ini Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 37. Jadi kalau Anda SMA 37, boleh kita join di sini. Saya juga 37. Banyak. Dan di tangan Ketua Boy Rafli Amar ini, saya merasa benar-benar punya alumni SMA yang solid. Wah, SMA kita soalnya unik. Mungkin satu-satunya di dunia. Di pinggir rel kereta api. Jadi kalau ada yang viral di Vietnam itu orang-orang ngopi di pinggir rel, kita sekolah bos di pinggir rel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.